Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Bapak Ibu, mari kita tanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 451 bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini memasuki bulan keluarga pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan besertamu juga. Dipersilakan duduk bersama-sama kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 447. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, dalam rumah yang gembira. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbagi
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum bisa menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan yang akan kita ungkapkan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama sampai yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita terima dan kita hayati di dalam kita melangsungkan hidup bersama keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karenanya sebagai firman Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, demikian sabdanya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi
Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong dan menuntun kita di dalam kita hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang telah menyatakan karyanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami, bahkan menjagai kehidupan kami sekalian. Melalui sabdamu yang hendak kami baca, kami renungkan, yang sungguh menjadi kebutuhan hidup kami, lebih-lebih kebutuhan iman kami. Karenanya kami mohon Roh Kudus untuk menguasai dan menerangi hati kami, sehingga sabda Tuhan benar-benar dapat kami pahami dan kami dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Firman Tuhan bersama-sama akan kita baca dari Injil Matius pasal 21. Kita baca mulai dari ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan
dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, keluarga bagai kebun anggur. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki bulan keluarga pada tahun ini mengingatkan kita sekalian para keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Kristen yang memiliki tanggung jawab bersama di hadapan Allah. Artinya orang tua di dalam menanggung jawabi anak-anaknya. Demikian juga tanggung jawab anak-anak terhadap orang tuanya. Demikian juga hubungan persaudaraan di dalam kehidupan bersama dengan anggota keluarga. Demikian pula keharmonisan dan kebahagiaan keluarga tersebut. Dan ini digambarkan, keluarga itu bagaikan kebun anggur. Di mana dengan gambaran ini tidak menunjukkan adanya kedamaian, ketentraman, kemakmuran, kebahagiaan karena pemeliharaan Allah, sehingga keluarga itu penuh dengan kecukupan, penuh dengan sukacita. Dari gambaran yang demikian itu bukan berarti bahwa di dalam keluarga itu tidak akan ada tantangan, bukan berarti tidak akan ada ancaman. Tantangan dan ancaman di dalam keluarga itu senantiasa ada, dan itu beraneka macam bentuknya atau wujudnya. Di antaranya adanya ketidakadilan, kebohongan-kebohongan di dalam keluarga, bahkan kesombongan, keangkuhan, ketamakan dan keserakahan. Sikap-sikap yang seperti ini yang seringkali mengancam kehidupan keluarga Kristiani.
Seperti yang dapat kita perhatikan dari bacaan kita pada saat ini, di mana firman Tuhan yang merupakan perumpamaan ini sangat jelas diceritakan bahwa sebelum tuan tanah itu menyerahkan kebun anggurnya kepada para penggarap kebun, sebagai tuan tanah yang sangat bijaksana dan sangat bertanggung jawab, sebelum tanah dan kebun anggurnya diserahkan kepada penggarap kebun anggur, semua dipersiapkannya. Mulai dari keamanan yang diperlukan dalam bentuk pagar kebun, sampai pada tempat untuk memeras hasil anggur yang akan dipanen pun sudah dipersiapkannya. Sehingga sang tuan pemilik kebun anggur ini tidak serta-merta hanya menyerahkan kebunnya kepada para penggarap, tetapi semua dipersiapkannya baru diserahkan untuk dipelihara oleh para penggarap kebun. Di dalam kisah ini diceritakan setelah musim petik itu tiba, tuan tanah si pemilik kebun anggur ini menyuruh hamba-hambanya supaya pergi kepada penggarap kebun anggur untuk menerima apa yang menjadi hasil dan bagiannya. Tetapi apa yang terjadi? Para penggarap kebun anggur ini menolak hamba-hamba yang diutus oleh sang tuan. Hamba-hamba ini yang menjadi utusan dari pemilik kebun anggur ditangkapnya, dipukuli, bahkan dibunuh. Dan ini menggambarkan keserakahan, kejahatan, ketamakan yang diperlihatkan, yang dilakukan oleh para penggarap kebun anggur. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya sang pemilik kebun anggur harus mengutus anaknya sendiri, yang menggambarkan sebagai ahli waris. Dan ini pun ditolaknya oleh penggarap kebun, bahkan dibunuhnya. Hal ini menggambarkan diri Yesus yang akan dibunuh oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa menentukan siapa yang dimaksud di dalam perumpamaan ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Kebun anggur di situ adalah gambaran keberadaan kehidupan bangsa Israel. Ya, kalau saat ini bisa kita gambarkan kehidupan keluarga Kristiani, keberadaan orang-orang percaya. Dan tuan tanah sebagai pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Dan para penggarap kebun anggur ini menggambarkan para pemimpin agama Yahudi. Di antaranya para ahli Taurat, para imam-imam kepala, dan tua-tua Yahudi. Adapun hamba-hamba para utusan Allah atau utusan dari sang pemilik kebun anggur itu adalah para nabi yang diutus oleh Allah dan ditolak dan dibunuh oleh mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari identifikasi
tentang siapa yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini, dapat kita ketahui bahwa pesan yang hendak disampaikan di dalam firman Tuhan pada saat ini, di dalam kita bersama menghayati bulan keluarga yang bersama-sama kita awali pada saat ini. Yang pertama, Tuhan menuntut pertanggungjawaban manusia, atau Tuhan menuntut pertanggungjawaban umat yang percaya kepada Allah untuk memberi buah sebagai buah orang yang mengaku beriman kepada Allah di dalam Kristus. Buah-buah yang harus kita berikan itu bukan sekedar kita hafal isi dari kitab suci, bukan sekedar kita tahu apa yang menjadi firman Tuhan, tetapi buah itu harus nyata di dalam kita melakukan firman Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, seperti ahli Taurat, seperti imam-imam kepala yang sangat mengerti isi kitab suci, sangat hafal tentang isi kitab suci, tetapi perilakunya tidak mencerminkan atau hidupnya tidak melakukan apa yang menjadi isi dari kitab suci itu. Yang kedua, dari firman Tuhan dalam bentuk perumpamaan ini menunjukkan betapa kesabaran Tuhan Allah terhadap manusia yang gagal mentaati kehendak Allah. Di mana manusia yang terus-menerus melakukan pelanggaran, hidup di dalam dosa, ternyata dengan kesabaran Allah, Tuhan tidak serta-merta untuk menghukumnya, tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan bagi setiap orang yang gagal untuk mentaati firman Tuhan itu supaya bangkit dari kegagalannya dan hidup di dalam pertobatan. Lalu apa hubungannya tema kita bahwa keluarga sebagai kebun anggur? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dan kita bisa perhatikan tanaman anggur adalah tanaman yang rapuh, lemah, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga tanaman anggur ini membutuhkan penyangga untuk menopang, sehingga tanaman ini bisa berdiri, bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bisa berbuah dengan baik. Dengan kata lain bahwa tanaman anggur ini butuh penyangga untuk rambatan, untuk merambat, untuk mengembangkan dirinya. Dan ini sebenarnya menjadi gambaran bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen ini tidak bisa hidup tanpa ditopang, disangga oleh kuasa Allah. Demikian pula meskipun tanaman anggur ini lemah, tetapi tanaman anggur ini bisa dibentuk sekaligus bisa menjadi tempat untuk berteduh, untuk berlindung. Dengan kata lain, ini tidak menggambarkan kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Ini adalah keluarga yang bisa dibentuk, dan keluarga yang dibentuk oleh Allah sendiri menjadi pelindung bagi yang lain, mengayomi yang lain, melindungi yang lain. Demikian pula tanaman anggur dan buahnya
ini menjadi lambang kedamaian, menjadi lambang kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, ketentraman karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kita sekalian tahu, di antara kita yang pernah memelihara tanaman anggur, setiap saat tanaman anggur itu harus kita pangkas, kita potong ranting-ranting yang memang tidak berbuah, supaya sumber makanan itu terfokus pada buahnya, tidak kemakan oleh ranting-ranting yang tidak ada gunanya. Dari gambaran ini sekaligus menunjukkan bahwa keluarga yang bagaikan kebun anggur di sini mengingatkan sekaligus mengajak setiap keluarga Kristen bahwa di dalam pemeliharaan Allah yang tidak pernah terhenti, di mana dengan kesetiaannya Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Melalui firman-Nya, Tuhan dengan setia memelihara, mengarahkan umat kepunyaannya, bahkan Tuhan Allah sendiri yang menjadi penopang setiap kehidupan umat Kristen. Meski harus menghadapi tantangan, meski berada di dalam pergumulan yang sulit dan berat, tetapi di dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, karena Allah yang menopang, maka keluarga ini akan tetap tegak dan terus menjadi pelindung atau melindungi yang lain. Sehingga di dalam segala situasi, keluarga yang ditopang, yang dipelihara oleh Allah, di dalam segala keadaan yang dihadapinya, keluarga Kristen terus-menerus menghayati penyertaan Allah, menghayati pemeliharaan Allah, sehingga keluarga-keluarga Kristen di dalam segala situasinya tetap terus mengupayakan kebahagiaan bersama. Hidup bahagia ini akan kita rasakan kalau kita berbakti kepada Allah. Hidup berbakti kepada Allah adalah hidup yang setia, mentaati, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu di mana kebahagiaan itu akan kita rasakan? Kebahagiaan itu akan kita rasakan di rumah, di dalam keluarga, dan kita rasakan bersama-sama dengan keluarga kita sepanjang kita hidup mau berbakti dengan setia dan taat kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda
silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita, dan nanti bersama-sama kita akhiri di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena sabdamu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, dan kami disadarkan bagaimana kami sebagai keluarga-keluarga Kristiani milik Allah harus memberikan pertanggungan jawab dengan menyatakan buah-buah dari pengakuan akan iman kami. Terima kasih pula ya Tuhan, karena pemeliharaan Allah yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Bahkan Tuhan yang senantiasa berkenan untuk terus menopang hidup kami, menyadarkan kami tanpa kuasa dan penyertaan Allah, kami tidak akan mampu hidup dengan baik, bahkan kami tidak akan mampu mengembangkan diri dan menyatakan buah atas kehidupan ini. Memasuki bulan keluarga pada saat ini, biarlah kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga milik-Mu semakin dimampukan untuk menghayati kasih setia dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Lebih-lebih ketika kami menghayati bahwa keluarga menjadi gereja kecil di dalam gereja, maka dengan pengertian pemahaman yang demikian, keluarga-keluarga kami adalah merupakan tempat di mana Tuhan berkenan menyemai benih-benih iman di dalam kehidupan yang kami jalani bersama keluarga. Oleh sebab itu pula, tolonglah kami, kehidupan kami sebagai keluarga Kristiani, benar-benar menghayati bahwa hidup kami yang menjadi benih dari yang Tuhan sudah tabur di dalam kehidupan kami, terus kami nyatakan pertumbuhannya melalui sikap hidup, baik perkataan, perbuatan yang kami lakukan, yang benar-benar menjadi bagian atas pertanggungjawaban kami kepada Allah. Terima kasih pula ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, di mana kami kadangkala gagal, bahkan sering kali kami gagal untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi kesabaran Allah yang Tuhan nyatakan dengan tidak menghukum kami, tetapi senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat dan bangkit dari kegagalan itu, merupakan anugerah yang khusus. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong dan terus-menerus menopang hidup kami, sehingga kehidupan yang kami jalani, kami arahkan kepada Kristus sebagai sumber hidup dan sumber kehidupan kami. Bapa di surga, kami mohon, biarlah kehidupan kami bersama dengan anggota keluarga kami boleh terus semakin saling menyadari ketika kami sempat melukai batin masing-masing anggota keluarga kami,
dan kami boleh terus saling membangun diri di dalam kehidupan bersama. Demikian pula keluarga yang kami jalani akhirnya boleh menjadi bagian yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam kami melangsungkan kehidupan kami sebagai keluarga yang setia dan taat kepada Allah. Karena itu, kami juga tidak lupa menyerahkan ucapan syukur kami yang kami himpun bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, yang dalam bentuk wujud persembahan yang sudah kami persiapkan dan hendak kami kumpulkan bersama di rumah Allah, di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati, dan akhirnya menjadi sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan kami bergereja. Kami mohon Tuhan menolong dan memampukan kami selama kami memasuki bulan keluarga ini, untuk terus-menerus kami dimampukan menghayati jati diri keluarga kami sebagai keluarga Allah, sehingga kehidupan yang kami jalani benar-benar menjadikan kehidupan yang berbuahkan tindakan, perbuatan yang manis, yang membuat banyak orang di sekitar kami juga merasa bahagia dan sukacita. Kami percayakan hidup kami di dalam kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menerima pengutusan yang dari Allah. Pengutusan ini kita ungkapkan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 189. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Bait pertama dan kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Pegang tanganku. Tuhan tiada jemu.
Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.